Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabdamu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar, Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Elyakim, Elyakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akhim, Akhim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan kitab suci hari ini mengajak kita melihat keturunan, garis keturunan Mesias yang hendak menampakkan kesetiaan Tuhan sejak Abraham. Ramalan Yakub mengenai Yehuda sebagai asal-usul raja kekal, kidung yang meminta keadilan bagi pemimpin, serta daftar leluhur Yesus dalam Injil Matius, semuanya itu bacaan-bacaan hari ini mengilustrasikan bagaimana Tuhan mempertahankan rancangan keselamatannya. Tuhan menghadirkan cahaya bagi umat yang menantinya. Hal ini menjadi panggilan bagi kita juga untuk mempersiapkan jiwa kita menyambut perayaan Natal saat Kristus tiba sebagai Raja perdamaian yang menyediakan keadilan dan pengharapan. Dimulai dari bacaan pertama dari kitab Kejadian, dikisahkan berkat Yakub kepada Yehuda. Digambarkan
Yakub memberkati Yehuda sebagai singa yang gagah. Tongkat pemerintahan tidak akan lepas dari Yehuda. Ini melampaui doa keluarga biasa. Ini merupakan nubuat, ramalan tentang Mesias yang akan lahir dari keturunan Yehuda, kuasanya yang tak tergoyahkan. Di tengah riwayat Israel yang bergejolak, Tuhan menjamin kestabilan dan kebenaran. Setelah bacaan pertama, umat menanggapi dengan mazmur yang mempertegas hal ini. Di dalam mazmur kita memohon agar Allah memberikan hukum-Nya kepada raja dan keadilan-Nya kepada putra raja. Hendaklah pegunungan dan bukit-bukit membawa kemakmuran bagi rakyat. Hendaklah raja memperjuangkan hak orang-orang hina. Gambaran pemimpin ideal ini melindungi yang tertindas, meruntuhkan yang zalim, dan mendatangkan kedamaian yang abadi. Gambaran ini tak lain menunjuk kepada Kristus, Raja yang hadir untuk menyelamatkan yang miskin dan yang lemah. Akhirnya melalui bacaan Injil di atas, kita melihat dan mendengar silsilah Yesus mulai dari Abraham hingga Daud, sampai kepada Yusuf suami Maria. Daftar ini meliputi tokoh-tokoh sederhana, orang bersahaja, bahkan yang bernoda seperti Tamar, Rahab, dan istri Uria. Melalui pribadi-pribadi ini, Tuhan hendak menunjukkan bahwa Ia tetap setia berkarya melalui kelemahan manusiawi. Yesus, keturunan Daud dan Abraham, merupakan pemenuhan ramalan Yehuda yang datang bukan sebagai Raja Bumi, melainkan sebagai Putra Allah yang membawa pembebasan bagi seluruh umat. Inilah yang dikatakan Paus Yohanes Paulus II sebagai rahasia Natal, yakni Tuhan adalah Emmanuel, Allah yang menyertai kita. Ia hadir senantiasa di sisi kita, bahkan di tengah saat-saat yang gelap. Kini kita diajak untuk merenungkan bagaimana garis rohani kita, bagaimana silsilah rohani kita. Apakah kita sebagai anggota umat Kristus hidup sebagai penerus janji Tuhan? Pada masa Advent ini, ketika dunia masih dirundung konflik dan ketidakadilan, mari kita merenungkan bagaimana Yesus memanggil kita menjadi penjaga keadilan, seperti raja dalam kidung, melindungi yang rentan, menolak kekerasan, membangun perdamaian. Paus Fransiskus satu kali mengatakan, Natal menjadi momen rahmat Tuhan yang nyata, membawa kasih yang merombak kehidupan dan membebaskan dari dosa. Kiranya kita tidak membiarkan masa lalu kita dengan segala kekurangannya menghalangi harapan. Mari kita berserah kepada Tuhan yang dapat mempergunakan segala sesuatu untuk tujuannya yang mulia. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih aku dapat mengenal-Mu melalui silsilah keluarga-Mu. Pakailah aku untuk menjadi alat-Mu, seperti nama-nama yang tercatat dalam silsilah keluarga-Mu. Semoga kami semakin setia dengan kehendak-Mu. Semua ini kami aturkan kepadamu sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami yang bersama Allah dalam persekutuan Roh Kudus, meraja kini dan sepanjang masa. Amin.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.